Apa akibatnya? Kalau kita mengerjakan terus-menerus pekerjaan yang kita tidak suka dalam hidup, yang kita kerjakan itu bukan akan menyebabkan kelangkaan, tetapi kita akan menjadi lelah dan capek. Merasa itu sebagai suatu beban dalam hidup. Kalau beban dalam hidup, ya akan datang semua hal yang membebani hidup kita. Tidak terasa ya. Semoga banyak yang mendengar ini sehingga ya apa yang disampaikan ini bisa mengubah cara berpikir. Saya sudah mempraktekkan ini ke ribuan orang. Saya pernah ada sahabat yang tukang Gojek, asalnya dia pakai sepeda motor. Kemudian saya bilang, kamu mau sepeda motor terus? Ya, saya kan segini adanya. Nah, program. Semesta akan merespon itu. Dan semesta akan memberikan dia sebagaimana dia saat ini. Tapi yang punya pikiran maju, ini cuma batu loncatan aja Pak. Saya yakin besok-besok saya akan ganti jadi mobil. Benar-benar besoknya ganti jadi mobil. Jadi ternyata yang bisa mengubah nasib kita itu bukan Tuhan. Dan Tuhan bilang berulang-ulang dalam Al-Quran, aku tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau dia sendiri yang tidak mengubahnya. Bagaimana mengubah nasib? Bukan kerja keras, bukan bisnis, ubah dulu pikiran kita, ubah dulu perasaan kita. Karena itu adalah titik awal yang menyebabkan kelangkaan. Oke? Paham? Oke. Nah, sesuatu yang diulang-ulang di pikiran, awalnya cuma pikiran, tetapi lama-kelamaan dia naik pangkat menjadi keyakinan. Jadi apa itu keyakinan? Apapun yang diulang-ulang dalam pikiran, lama-kelamaan menjadi keyakinan. Contoh, ibu, bapak tidak terasa sering mengatakan begini, ya, saya kalau kedinginan itu suka alergi. Dan kita sering mengulang-ulang kata-kata itu. Dan benar-benar ketika kedinginan kita alergi. Jadi sebetulnya, ya, saat kita memikirkan, saat kita merasakan sesuatu, pahami. Itu dipahami oleh sel dalam tubuh kita sebagai perintah. Ulangi ya, ulangi. Saat kita memikirkan sesuatu, merasakan sesuatu, apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan oleh sel-sel dalam tubuh kita dipahami sebagai perintah. Rasanya saya tidak pernah memerintahkan sel. Memang tidak, tetapi kita memikirkan, merasakan, dan itu dipahami oleh sel sebagai perintah. Contoh, Bapak Ibu, suka bergulung? Ketika lupa, misalkan sering bilang, maklum faktor U. Tuh. Besok lagi lupa, ngomong lagi, maklum faktor U. Awas itu doa. Itu doa. Jadi kita sedang memikirkan bahwa naiknya usia kita itu, naiknya kelemahan kita. Termasuk kelemahan dalam mengingat. Bapak Ibu yang sering mengatakan itu, ingatannya akan terus melorot. Kenapa? Sel memahami itu sebagai perintah. Makanya jangan sembarang kalau bicara. Karena getaran itu yang dipahami oleh semesta. Getaran itu yang dipahami oleh semesta. Oleh karena itu saya mengingatkan ya, yang sudah pada usianya lanjut, jangan merasa tua. Umur hanya hitungan. Tapi kalau kita terus merasa muda, perasaan muda itu dipahami oleh sel bahwa kita merasa kuat. Tapi ketika kita merasa tua, dipahami oleh sel bahwa kita merasa lemah, selnya akan melemah. Sedangkan tubuh kita dibangun oleh 100 triliun sel.